Dari 8 presiden, menurut saya semuanya cerdas dan pinter-pinter. Oke. Tapi presiden yang ke-8 ini memang agak out of the box. Oke. Karena beliau bekas pengusaha. Ya. Dan beliau udah selesai dalam hidup duniawinya. Ya. Jadi kalau rakyat lihat bahwa beliau sedang membenahi korupsi, karena apa? Misalnya bea cukai, pajak, ini kan penerimaan negara. Misalnya tadinya penerimaan negara 1 tahun cuma 100 triliun. Harusnya berpotensi 500 triliun. Oke. Ya kan? Nah kalau dapat penerimaan dari pajak, dari cukai, ini duitnya banyak. Kan bisa lebih banyak berbuat untuk kemaslahatan umat. Baik itu mereka bikin pertanian supaya nanti beras harganya murah. Kalau tanaman padi banyak, perkebunan tebu supaya gula juga harganya murah juga, terus maupun bansos bisa lebih besar jumlahnya, bisa lebih banyak kesebarnya. Makanya sabar-sabar, rakyat nggak bisa seperti gigit cabai mengharapkan Bapak Presiden, oh iya ini udah ditebasin koruptor, kapan sejahtera rakyatnya? Tunggu men, nggak bisa buru-buru. Karena ini nggak bisa kayak gigit cabai, ini nggak ngadepin serangan balik koruptor aja udah berat-berat beliau. Jadi makanya kalau saya lihat beliau ini berani, raja batu bara, raja sawit, pokoknya raja apa aja beliau tebas, nggak peduli teman sendiri. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman, ingat ya, walaupun kalian berasa kenal sama Pak Prabowo, jangan coba-coba kerja abu-abu atau hitam, pasti ditebas sama beliau. Beliau boleh berteman, tapi lu kerja putih. Begitu lu kerja abu-abu atau hitam, beliau tutup pintu dan silakan tebas saja. Beliau nggak peduli. Makanya saya bilang, udah zamannya udah beda. Sekarang ini jangan mengharap Pak Prabowo seperti presiden-presiden yang lalu yang memberikan toleransi atau permisif kepada hal-hal seperti itu. Pak Prabowo nggak mungkin memberikan izin atau memberikan kebaikan bahwa oh ya yang begitu nggak apa-apa, deh denda aja. Enggak, salah masuk penjara, soal denda belakangan. Dan itu ada satu perusahaan, saya lihat perusahaan gula ya kalau nggak salah di Lampung, itu dirampas buat negara, didenda lagi. Kalau nggak salah dia punya aset sendiri, itu ada 14 triliun, ada pabrik gulanya, ada kebun tebunya, dan kemudian didenda lagi 14 triliun dan orangnya diancam untuk pidana. Nah itu kenapa? Itu adalah tanah hak guna usaha. Itu milik TNI Auri Angkatan Udara. Itu hak guna usaha. Karena main kong kali kong dengan oknum aparat di daerah, dibuatlah jadi sertifikat kepemilikan. Negara tahu. Sekarang zaman Pak Prabowo nggak peduli. Dulu kan backingnya mungkin dari istana-istana yang lama. Sekarang begitu Pak Prabowo tahu, sikat. Jadi diambil, buat negara, didenda lagi. Kemudian orangnya mau dipidana. Orangnya katanya lagi kabur ke luar negeri.